Dan untuk mengetahui bagaimana prospek investasi di reksadana ke depan, di studio kami sudah hadir Bapak Praska Putrantio, analis senior dari Infovesta Utama. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Di kuartal 1 lalu kita tahu bahwa kinerja reksadana ini kurang memuaskan gitu ya. Nah, di bulan Maret sedikit terkoreksi. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, kalau saya review sebenarnya kinerja reksadana ya di sepanjang Q1 itu memang bisa dibilang tertinggal dibanding indeksnya. Nah, jadi sama-sama mencetak kinerja positif, hanya saja di bawah dari indeks acuan masing-masing. Contohnya reksadana saham hanya mencetak return sekitar 2%, sementara indeks harga saham gabungan itu mampu mencapai 5%. Nah, tertinggal itu disebabkan karena beberapa faktor yang mendasari, diantaranya koreksi yang melanda kinerja reksadana saham dan campuran dan juga fixed income ya di bulan Maret dan April, sehingga ya kita bisa mengatakan bahwa pelemahan itu berkontribusi pada kinerja Q1 yang sedikit tertekan gitu. Nah, kalau kita melihat dalam kondisi pasar keuangan yang sedang tertekan saat ini, bagaimana prospek investasi reksadana ke depannya? Apakah masih menarik? Menurut saya untuk jangka panjang ya, kita bicara jangka panjang sebenarnya reksadana ini cukup menarik. Kenapa? Karena disesuaikan dengan yang pertama kebutuhan dari masing-masing investor, yang kedua nanti dia disesuaikan dengan tipe investor. Jadi kalau investor yang katakan dia tipe toleransi pada risiko yang tinggi dan juga menginginkan untuk kebutuhan jangka panjang, tentu reksadana saham masih berpeluang cukup menarik ya untuk jangka panjang. Jadi saya rasa sih sebenarnya tergantung pada prospek dan tujuan investasi dari masing-masing investor. Baik. Nah, bagaimana strategi memilih reksadana bagi investor pemula? Kita tahu bahwa ada reksadana saham, campuran, pendapatan tetap maupun pasar uang. Ini apa perbedaannya? Oke, jadi sebenarnya reksadana ini kan kalau saya jelaskan sederhana ya, jadi sebenarnya kumpulan uang dari para investor yang kemudian dikelola oleh namanya manajer investasi sebagai pengelola uang. Itu kemudian dikembangkan di berbagai macam instrumen, ada di pasar modal, di pasar uang. Di pasar modal sendiri pun ada saham, ada obligasi juga ada macam-macam, ada surat utang negara dan juga obligasi korporasi. Nah, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan investor ya, tentu reksadana dibuat sedemikian rupa supaya bisa sesuai dengan toleransi resiko dari masing-masing investor. Ada investor yang suka dengan istilahnya resiko yang tinggi, artinya tuh naik turun harga saham atau harga reksadana yang tinggi, dia masih bisa menoleransi. Ada yang tidak bisa. Nah, itulah maka dipecah, ada reksadana saham campuran yang bisa kombinasi dari saham, obligasi dan pasar uang. Ada yang berbasis pendapatan tetap yang dimana mayoritas itu taruh di obligasi. Nah, dilihat juga dari tingkat resiko ya. Betul, dari tingkat resiko investor. Nah, menurut saya kalau misalnya memilih reksadana yang menarik ya, itu pertama harus disesuaikan dulu dengan namanya profil resiko dia. Dia tuh cocoknya jenis yang mana? Toleransi resiko tinggi atau yang rendah atau mungkin yang tengah-tengah seperti itu. Kalau kita pengen yang rendah, kita jadinya contohnya misalnya pasar uang atau mungkin ke pendapatan tetap. Kalau kita berani yang resiko tinggi, naik turunnya besar gitu kan, tapi potensi imbal hasilnya juga tinggi dalam jangka panjang, kita mungkin memberanikan memilih yang reksadana saham. Seperti itu. Dan tergantung juga kebutuhan dari para investor itu masing-masing gitu ya. Misalkan ingin membeli rumah atau pensiun seperti itu lebih baik memilih untuk reksadana saham. Kita itu biasakan orientasi ke jangka panjang, let's say katakan kisar 5-10 tahun ke depan. 5-10 tahun ke depan itu lebih baik memilih reksadana saham. Oke, bagaimana prospek reksadana saham ini ke depannya ya? Karena kalau kita lihat mengapa reksadana saham ini tidak selalu sinkron dengan perkembangan dari pergerakan ISG itu sendiri. Oke, kalau secara agregat ya mungkin sebenarnya mereka sejalan, hanya saja ada di satu titik kinerjanya yang pertama mungkin reksadana saham kadang lebih unggul daripada pasar ya, ISG itu sendiri ada kadang tertinggal. Nah, mungkin ketidaksinkronan itu disebabkan karena masing-masing pengelola reksadana atau manajer investasi itu kan dia tidak pilih sekitar 500 saham yang ada di bursa efek. Mereka akan memilih saham mana sih yang dianggap cocok untuk portofolio atau mungkin dengan tipe produk yang mereka buat. Nah, itu yang membuat kenapa reksadana saham itu bisa sedikit berbeda kinerja dengan pasar. Gitu. Oke, kita lebih lanjut akan membahas terkait tadi strategi bagi para pemula, investor pemula untuk memilih reksadana mana yang tepat, dan mungkin sekaligus tips-tips ini bagi investor pemula untuk memilih reksadana. Nanti akan kita bahas, Bapak. Namun tentunya pemirsa jangan kemana-mana, kabar pasar masih akan kembali. Tetap bersama kami.